Halo Sobat Mau Tahu, Mimin lagi di kota Sukabumi nih. Ada yang tahu nggak Mimin mau kemana hari ini? Daripada kebingungan, ini ikut aja deh. Let's go, yang mau pasti tahu. Nah Sobat, Mimin mau ke tempat budidaya ikan nila yang bernama Bunga Padma Fish Farming di Desa Kutasirna, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Tim dari Mau Tahu TV sudah sampai nih Sobat. Ini nih yang Mimin tadi sebutkan. Bunga Padma Fish Farming. Bagus ya? Halo Opal. Jangan lupa juga Mimin ganteng. Ini Pak Hanhan, sang CEO. Dan ini Pak Yana sebagai koordinator teknis. Pak Yana memberi pakan ikan dengan tepat, memastikan mereka tumbuh sehat dan optimal. Dedikasinya menjaga agar usaha budidaya ikan tetap sukses dan efisien. Tidak hanya itu Sobat, sebagai koordinator teknis yang baik, Pak Yana memastikan semua alat di kolam berjalan dengan lancar, memeriksa pompa aerator dan sistem lainnya, memastikan semuanya berfungsi dengan sempurna. Pak Hanan tidak mau kalah dengan Pak Yana. CEO dan marketing utama menjalin hubungan dengan klien dan supplier. Dia juga mengatur strategi tanam, memastikan setiap langkah budidaya berjalan sukses, dan usaha terus berkembang. Bunga Padma Fish Farming adalah tempat budidaya ikan nila yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan fokus pada kualitas dan berkelanjutan, Bunga Padma memanfaatkan teknologi modern untuk menghasilkan ikan nila yang tumbuh sehat dan berkualitas tinggi. Mengutamakan metode budidaya ramah lingkungan, Bunga Padma Fish Farming berkomitmen untuk memberikan hasil yang terbaik bagi pasar, sekaligus menjaga kelestarian alam sekitar. Melalui dedikasi dan inovasi, Bunga Padma terus berusaha untuk menjadi pionir dalam industri budidaya ikan di Indonesia. Ikan nila adalah salah satu ikan air tawar yang paling populer dan banyak dibudidayakan di Indonesia. Ikan ini dikenal cepat tumbuh, mudah beradaptasi, serta memiliki daya tahan yang baik terhadap perubahan lingkungan. Dagingnya lembut, gurih, dan kaya nutrisi, membuat nila menjadi pilihan favorit di berbagai pasar. Selain itu, ikan nila sangat efisien dalam penggunaan pakan, sehingga banyak pembudidaya memilihnya sebagai komoditas utama. Dengan manajemen pemeliharaan yang tepat, ikan nila mampu menghasilkan panen yang melimpah, berkualitas tinggi, dan memberikan nilai ekonomi yang menguntungkan. Pada penasaran gak sih gimana proses kegiatan budidaya ikan nila? Ayo ikut Mimin. Pemeliharaan awal ikan nila dilakukan di kolam kecil dengan mendebarkan benih berukuran 2-3 cm secara merata sesuai pola tanam yang rapi, agar ikan tidak saling berebutan ruang dan tumbuh seragam. Air kolam dijaga tetap bersih, kayak oksigen, dan stabil suhunya. Karena pada tahap awal, benih masih sangat sensitif. Pakan diberikan namun sering menggunakan pakan yang halus agar mudah dicerna. Dengan kualitas air yang terjaga, pola pemeliharaan yang baik, benih nila dapat tumbuh sehat dan kuat, menjaga dasar bagi keberhasilan budidaya tahap berikutnya. Oh, jangan lupa juga dengan penerapan smart farming. Apa sih smart farming itu? Smart farming adalah pendekatan modern dalam budidaya ikan yang memanfaatkan teknologi untuk membuat proses lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan. Penerapan teknologi canggih ialah penggunaan aerator yang canggih, penggunaan sistem yang terbarukan, dan penggunaan AI dalam menjalankan proses budidaya perikanan. Pada tahap pembesaran, ikan nila dipindahkan ke kolam yang lebih luas dan dikelola dengan pola tanam mingguan. Pola ini memastikan kepadatan kolam selalu terjaga, sehingga ikan dapat tumbuh secara seragam tanpa saling berebut ruang maupun pakan. Seiring pertumbuhan, ketika ikan memulai memasuki ukuran hampir dewasa, dilakukan sortasi atau grading. Ikan dipisahkan berdasarkan ukuran tubuh untuk mencegah persaingan yang berlebihan. Ikan yang tumbuh lebih cepat, lebih kuat, kemudian dipindahkan ke kolam air deras. Di sana, aliran air yang terus bergerak membantu memperkuat struktur otot ikan, membuat kualitas daging menjadi lebih padat dan lebih baik. Sementara itu, ikan yang berukuran lebih kecil tetap dirawat di kolam pembesaran hingga mencapai ukuran yang ideal. Melalui pola tanam yang teratur, grading yang rutin, dan pemindahan kolam air deras,
proses pembesaran ikan nila dapat berlangsung lebih maksimal, menghasilkan ikan yang lebih sehat, kuat, dan siap dipanen dengan kualitas terbaik. Walaupun seluruh proses budidaya telah dilakukan dengan sangat teratur, mulai dari pemberian pakan yang terjadwal, pergantian air yang rutin, hingga pemantauan kesehatan ikan setiap hari, kematian pada ikan tetap tidak bisa sepenuhnya dihindarkan. Bahkan, dengan memilih dan membeli bibit ikan yang berkualitas baik, tantangan dalam pemeliharaan tetap ada. Di lapangan, ikan nila saat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Perubahan suhu yang tiba-tiba, tingkat oksigen yang menurun, atau kondisi pola yang mendadak kotor dapat membuat ikan mengalami stres. Ketika stres, daya tahan tubuh ikan akan melemah dan membuat mereka lebih rentan terhadap gangguan kesehatan. Selain itu, perbedaan ukuran ikan dalam satu kolam juga dapat memicu persaingan makan yang tidak seimbang, sehingga beberapa ikan tumbuh lebih lambat dan lebih mudah terserang penyakit. Pemberian pakan yang tepat, baik dari segi jumlah maupun kualitas, juga berperan besar dalam memperkuat daya tahan tubuh ikan. Kebersihan kolam harus dijaga secara rutin, termasuk pembuangan sisa pakan dan kotoran, yang dapat memicu munculnya penyakit. Pemantauan harian, mulai dari perilaku ikan hingga kondisi fisik, menjadi cara efektif untuk mendeteksi masalah lebih awal. Dengan penerapan manajemen kesehatan yang baik, resiko kematian dapat ditekan. Gangguan yang paling sering muncul pada bunga patma fish farming adalah jamur ikan. Jamur ini biasanya berkembang ketika ikan mengalami luka kecil atau ketika kualitas air menurun dan lingkungan menjadi lembab. Jika tidak ditangani dengan cepat, jamur dapat menyebar dan melemahkan ikan lainnya. Berikutnya, packing dan pengiriman. Setelah seluruh tahapan budidaya dilalui, mulai dari pemeliharaan awal, pembesaran, hingga proses sortasi, tibalah pada tahap akhir, pengemasan dan pengiriman. Ikan yang sudah dipanen dipilih secara hati-hati, kemudian dikemas secara higienis menggunakan kemasan pendingin agar kesegarannya tetap terjaga selama perjalanan. Untuk ekspor, produk cukup dilengkapi dokumen kesehatan yang diperlukan, sementara pengiriman dalam negeri tetap menggunakan transportasi berpendingin agar kualitas tetap aman hingga sampai ke konsumen. Nah, itu dia sobat mau tahu. Mau tahu keseruannya lagi? Hit that follow button Mau Tahu TV, yang mau pasti tahu. See you!